Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali pada hari ini, Senin 16 Januari 2023. Melalui program Renungan Harian Kristen, pada hari ini kita kembali boleh merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, saya menyapa kita semua dimanapun saat ini kita berada. Kita boleh ambil bagian untuk dapat menyenangkan dan boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Saudara-saudara, mari saya ajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan kami. Kami rindu terus untuk boleh menjadi bagian dari kerajaan Allah, untuk dapat membagikan kabar baik. Ini kami Bapa, kami percaya Roh Kudus yang menaungi dan menolong kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Kami rindu menjadi pelaku firman-Mu. Urapi kami semua, penuhi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini dengan tema disiplin diri. Kita akan belajar firman Tuhan ini yang tertulis di dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 11. Kita akan membacanya bersama-sama dan kita boleh dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 11. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini membahas tentang pelayanan Nabi Yesaya yang sekaligus merupakan cermin bagi pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Untuk bisa melayani dengan baik,
Nabi Yesaya harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ia harus lebih dahulu menjadi seorang murid yang belajar membuka telinganya agar bisa mendengar suara Allah. Sungguh aneh bila seorang yang hendak mengajarkan firman Tuhan tidak lebih dahulu menyediakan waktu untuk mendengar, membaca, dan mempelajari Alkitab. Setelah kita lebih dahulu menjadi seorang murid, barulah kita bisa memiliki lidah atau perkataan seorang murid yang sanggup membangkitkan semangat orang yang sedang lesu sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, ia harus rela menderita, baik secara fisik maupun secara mental. Bila kita rela menderita, Tuhan akan menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Saudara-saudaraku, kata murid yang dalam bahasa Inggrisnya adalah disciple, yang berarti disiplin, dan disebut juga bahwa murid adalah di dalam bahasa Indonesia sebagai anak didik, siswa, pelajar, ataupun pengikut, yang biasanya anak atau orang yang berkomitmen kepada orang yang berotoritas. Saudara-saudaraku, sementara istilah murid yang tertulis di kitab-kitab Injil umumnya menunjuk kepada para pengikut Kristus dan merupakan sebutan yang umum bagi mereka yang dalam gereja mula-mula disebut sebagai orang percaya. Yang namanya murid berarti tidak luput dari proses pembelajaran, sebab tugas utamanya adalah belajar. Proses pembelajaran akan terjadi apabila seorang murid punya kesediaan untuk diajar, dilatih, dan dibimbing oleh gurunya. Orang percaya bisa bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati apabila ia mau mendisiplinkan diri untuk belajar kepada Kristus. Dan semakin kita mau mendisiplinkan diri untuk dilatih, diajar, dan dibimbing oleh Tuhan, semakin mudah pula Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Saudaraku, mendisiplinkan diri dalam hal apa? Dalam hal mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, mulai dari cara berpikir, bertutur kata, dan berperilaku. Kita mau mendisiplinkan diri secara pribadi dengan Tuhan melalui saat-saat teduh kita, membaca dan merenungkan firman-Nya setiap hari, serta mendisiplinkan diri secara korporat melalui ibadah dan persekutuan. Seperti firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan kata lain, kita harus berkomitmen untuk meninggalkan cara hidup lama dan hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus, sehingga kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudaraku, kebiasaan hidup yang baru tidak akan terbentuk jika dipaksakan oleh pihak lain kepada diri seseorang, tetapi dari dalam diri sendirilah yang harus berkomitmen untuk merelakan diri, mendisiplinkan diri, dan disiplinkan oleh Tuhan melalui mendengar suaranya, mematuhi perintahnya, mempraktekkan ajaran-ajarannya, dan meneladani kehidupan Kristus. Sehingga ketaatan kita bukan hanya dalam hati dan perasaan,
namun panca indera kita terus terlatih dan diajar untuk dapat taat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita berusaha untuk dapat berlatih dan bergiat senantiasa menjadi murid Kristus yang sejati, agar keselamatan dari Allah semakin nyata di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, guru kita adalah guru yang agung, yaitu guru kehidupan sejati yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak hanya setia mengajar, namun juga meneladankan apa yang Ia ajarkan. Dengan setia, Ia memperlengkapi kita dengan kasih dan kekuatan serta segenap kemampuan. Yang diharapkan Tuhan dalam diri kita adalah supaya kita percaya diri, melakukan segala apa yang sudah diajarkan dan diperintahkannya, serta setia kepadanya. Nah, saudaraku, kita adalah kawan seperguruan dari Yesaya dan juga murid-murid Tuhan Yesus. Kalau Yesaya dan murid-murid Tuhan Yesus sudah begitu membanggakan Sang Guru, lalu bagaimana dengan kita? Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudaraku. Mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama dan kita boleh melakukannya. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Urapi kami ya Bapa, penuhi kami. Kami rindu menjadi murid yang sejati, yang dapat mendisiplinkan diri kami. Terima kasih Bapa, ini hidup kami sepanjang hari ini. Kami serahkan aktivitas kami dari pagi, siang, sore, sampai malam hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memperbaiki kesalahan kami, sehingga kami boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. God bless you all.